Saudara, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, ya, Pentakos. Dan saya mendorong buat saudara untuk sungguh-sungguh melihat apa yang sedang terjadi bagi gereja Tuhan saat ini. Tubuh Kristus yang berinkarnasi kembali. Tubuh Kristus yang berinkarnasi kembali. Saudara, ini istilah teologi. Jadi Yesus yang membawa kabar baik itu di dunia ini. Sekarang Yesus sudah meninggal, mati pada waktu itu, disalibkan, ya. Dan ini adalah manifestasi melalui reinkarnasi ini kepada tubuhnya, itu gerejanya, saudara dan saya. Yesus mengatakan seperti ini, saudara. Kalau aku pergi itu baik, aku akan memberikan roh kepada kamu, yaitu roh penolong. Karena sewaktu aku ada di bumi, aku terbatas, kata Tuhan. Ya, sebagai fisik, sebagai manusia, dia punya keterbatasan. Dia capek, dia lelah, dia tertidur, dia haus, dia juga lapar. Sama seperti kita sebagai manusia. Makanya dia bilang kita perlu penolong. Nah, suatu dia pergi, dia berikan satu pribadi kepada kita. Pribadi yang ketiga Allah, yaitu Holy Spirit. Roh Kudus diberikan kepada gerejanya. Ini sama, gereja adalah tubuh Kristus. Ini persis sama dengan Yesus pada waktu ada dalam dunia ini. Cuman hebatnya Yesus mengatakan lagi, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, yang lebih hebat. Itulah zaman gereja, di mana tidak ada keterbatasan secara fisik Yesus, tetapi buat semua kita orang percaya, waktu dia curahkan rohnya, saudara dan saya punya roh yang sama dalam diri Yesus, dan kita dapat melakukan hal-hal, perkara-perkara seperti apa yang Yesus perbuat 2000 tahun yang lalu. Itulah inkarnasi Kristus, yaitu tubuhnya, gerejanya. Amin. Saya percaya saudara, kita akan lihat apakah Pentakosta dalam perjanjian baru. Bagaimana Pentakosta dalam sejarah keselamatan. Bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan jemaat, yaitu gerejanya. Dan saya mendorong saudara untuk melihat kembali video tadi pagi, apa yang Pastor Yahya bagi. Saya rasa itu pandangan yang luar biasa untuk saudara lihat, saudara belajar. Dan bagaimana kita mengerti apa sih Roh Kudus dalam hidup kita. Fungsi perannya seperti apa. Ya, saya ingin melanjutkan hari ini, dan kita mulai akan melihat Pentakosta dalam ritual Yudaisme. Ya, apa sih Pentakosta dalam ritual-ritual orang-orang Yahudi dalam agama mereka? Apa yang mereka kerjakan? Apakah sama dengan apa yang kita peringati saat ini? Saya mau bilang bahwa penggenapan dari apa yang terjadi dalam perjanjian lama ada di perjanjian baru. Jadi semua gambaran dalam perjanjian lama menuju kepada penggenapannya itu di perjanjian baru. Semuanya bercerita tentang Yesus. Dan saat ini bercerita mengenai gerejanya. Shavuot berarti minggu. Atau dikatakan 7 minggu. Merayakan hari ke-50 setelah Paskah Yahudi. Ya, Paskah Yahudi. Yang orang-orang kenal dengan nama Pesach. Mungkin itu di bulan Maret atau bulan April, di mana orang Yahudi seluruh dunia itu sampai hari ini mereka datang untuk merayakan itu. Ya, mereka tersebar kemana-mana. Ya, ini merupakan perayaan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Mereka diperbudak dan mereka memperingati itu, mereka merayakan itu. Dan juga memperingati bagaimana tradisi orang Yahudi yang mereka lakukan. Jadi pada hari ini, pada hari itu, mereka memperingati beberapa hal. Pertama, ya, turunnya Taurat. Torah itu ajaran. Jadi bagaimana Allah memberikan ajarannya kepada bangsa pilihan ini melalui Musa, hambanya. Dan Musa mendapat mandat ini dan menyampaikan kepada bangsa Israel. Dari Torah ini berkembang semua sampai hukum-hukum orang Israel. Hukum apa saja. Jadi ini pusatnya Torah, 5 kitab dalam perjanjian lama. Hari di mana bangsa Israel sampai hari ini mereka memperingati turunnya Torah di Gunung Sinai. Yang kedua, berikutnya adalah hari raya panen bagi orang Israel. Inilah panen gandum bagi mereka, di mana mereka merayakannya. Sampai bahkan 10 hari mereka merayakan hari panen ini. Untuk merayakan bagaimana kemenangan mereka, hasil mereka. Beberapa daerah di Indonesia juga
lakukan itu ya. Kalau di Manado itu orang bilang pengucapan. Ya, kalau saudara orang Manado, saudara tahu pengucapan itu apa? Hari panen, di mana orang membawa makanan, bersyukur itu lalu ya. Kemudian mereka setiap hari minggunya mereka membawa ke gereja, semua gereja mereka membawa makanan hasil bumi mereka dan mereka menikmati bersama-sama. Menikmati bersama-sama hari raya panen itu, hari raya syukur mereka kepada Tuhan. Juga Shavuot berarti mereka berbicara mengenai Paskah di mana Allah membebaskan mereka. Ya, dengan palang tiang darah, saudara. Darah yang diberikan, ditaruh sehingga membebaskan bangsa Israel dari kutuk kematian. Masuk di dalam kebebasan di mana Tuhan membawa mereka. Saudara, Pentakosta mempunyai arti yang luar biasa. Nah, di dalam perjanjian baru, sama dengan kita dimulai dengan era baru, yaitu gereja kita saat ini, gereja Kristen. Pentakosta dalam perjanjian baru berbicara hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhannya. Yang ditandai dengan kehadiran Roh Kudus. Manusia dengan Tuhan. Secara pribadi. Bukan lagi sekedar bicara bangsa Israel. Tetapi bicara pribadi manusia dengan Tuhan. Saudara saya dengan Tuhan. Mempunyai spirit yang sama itu Roh Kudus, saudara. Di mana Tuhan memberdayakan murid-murid Yesus untuk menjadi apa? Saksi-saksi Kristus di seluruh dunia. Kita dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus di seluruh dunia. Di segala suku, etnos. Suku dalam dunia ini. Jadi Pentakosta merupakan dalam perjanjian baru. Merupakan pengalaman pribadi. Amin. Saudara ikut Victory Weekend, beberapa mendapat pengalaman pribadi. Iya kan? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Seperti Ibu Emma mengatakan, saya nggak bisa tahan itu. Wah, itulah pengalaman pribadi. Ya, Ibu Emma dengan Roh Kudus. Dan kita semuanya dengan cara berbeda Tuhan bawa. Istri saya waktu dipenuhi baptis Roh Kudus, nggak langsung di situ. Pulang dulu. Sampai di jalanan, naik kendaraan, naik becak ya waktu itu di Makassar. Sementara dalam perjalanan pulang, saya diangkut atau di becak? Di becak. Tiba-tiba dia berbahasa roh. Nah itu berapa jam lalu, saudara. Wow, mulai. Nah itu pengalaman yang luar biasa. Itulah pengalaman pribadi. Dan saya berdoa Bapak Ibu. Kita harus mengalami pengalaman pribadi, encounter dengan Holy Spirit. Betapa pentingnya Roh Kudus. Yesus tidak ada secara fisik. Tapi rohnya, kehadirannya, power, kuasanya. Kalau kita bisa menyanyi, kita bisa memuji. Itu karena Roh Kudus dalam diri kita. Kalau kita bisa menyembah, kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita bisa berlutut karena Roh Kudus. Luar biasa. Itu pribadi Tuhan yang powernya luar biasa. Dan itu janji Tuhan. Jadi pengalaman spiritual. Bukan hanya sejarah. Bukan hanya historical. Tapi ini pengalaman yang mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Transformatif buat kita secara ritual. Bagi orang percaya. Amin. Jadi itu gambaran di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau perjanjian lama bicara gambarannya, perjanjian baru penggenapannya. Kita bukan lagi panen secara tumbuh-tumbuhan makanan seperti itu. Tapi berbicara mengenai jiwa-jiwa baru yang siap dituai. Amin. Kita bukan dibebaskan seperti bangsa Israel dari Mesir. Kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Kita sudah ditebus oleh kutuk Taurat, kutuk maut, dan kutuk sakit penyakit. Yesus melakukan itu. Amin, saudara. Dan kita diberikan Roh Kudus untuk itu. Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai 4. Kalau tadi saya baca Yoel 2. Itu ayat yang setara. Ya. Sama dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ini. Menggenapi kitab Yoel tadi, saudara. Ya. Itu progresif yang setara. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ini jawabannya. Itu gambarannya, ini penggenapannya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini di Yerusalem. Ketika tiba hari Pentakosta, yang dikatakan tadi bangsa-bangsa, yang artinya orang-orang Yahudi yang ada di berbagai tempat di penjuru dunia. Mereka berkumpul di hari Pentakosta itu untuk memperingati Shavuot ini. Mereka berkumpul merayakan bersama-sama.
Nah, bersamaan dengan itu juga di loteng atas, Yesus dan murid-muridnya yang menanti-nantikan janji Tuhan. Dia mengatakan, tunggu di sini sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mereka belum mengerti ya, apa itu Roh Kudus. Kalau sekarang saudara kita udah tahu Roh Kudus seperti apa. Tapi mereka berkumpul, murid-muridnya di satu tempat di loteng atas. Mereka berdoa, mereka meminta janji Tuhan itu. Apa sih janji Tuhan itu? Kenapa Tuhan suruh kita seperti ini? Tapi yang ada kalau saya belajar, ketaatan mereka menantikan janji Bapa. Sometimes Tuhan menyuruh kita menantikan janji Dia. Sometimes kita bertanya, apa sih janji Tuhan? Kok saya disuruh bertahan dalam hidup seperti ini? Mungkin keadaan susah. Murid-murid tertekan pada waktu itu. Gak mudah mereka pada waktu itu. Karena mereka baru kematian guru mereka. Dan mereka dicari-cari. Mereka hendak dianiaya. Tapi apa janji Tuhan itu? Berapa banyak dari kita seperti ini? Amin. Kita harus taat menantikan apa janji Tuhan. Tiba-tiba, saudara, Tuhan kalau menggenapi janjinya seperti saudara mimpi. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Saya suka apa yang Pak Yai bilang tadi pagi ya, bahwa mungkin kalau saat ini, pada saat itu pun tidak semua orang percaya. Ini yang saya dapat, tidak semua orang percaya. Wah, itu mabuk, mereka mabuk oleh anggur. Wah, mereka seperti ini. Petrus bilang, ini masih pagi. Mana bisa ada orang mabuk ya. Tidak begitu adat istiadat orang Yahudi. Ini masih pagi. Tapi dia mulai menjelaskan apa itu kepenuhan Roh Kudus. Tidak ada memang golongan orang yang tidak percaya. Ada golongan orang yang percaya. Kenapa dia percaya? Saya berdoa, saudara percaya karena saudara merasakan itu. Itulah pengalaman pribadi. Amin. Bagaimana kita bisa bercerita apa yang kita alamin? Biasanya memang agak sulit. Karena kita mengalami itu, amin. Saudara mengalami. Saudara baru bercerita, orang tidak alamin. Tetapi kita harus punya keyakinan bahwa saya dipenuhi Roh Tuhan, saya berbahasa roh, tapi tidak seperti Pak Yai bilang tadi, jangan kita menghakimi. Yang percaya menghakimi tidak percaya, yang tidak percaya menghakimi yang percaya. Intinya, semua itu manifestasi, intinya adalah Roh itu sendiri yang akan mengutus kita untuk memberitakan kabar baik. Amin. Saudara, menggenapi nubuat Nabi Yesaya, Nabi Yoel di hari-hari Tuhan itu. Ayat 32 di Yoel tadi mengatakan seperti ini. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu intinya Pentakosta, saudara. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang terlepas. Setiap orang yang dipanggil Tuhan, itu gerejanya, akan termasuk orang-orang yang terlepas. Di Sion akan keluar apa? Pengajaran. Jadi kitab Yoel ini mau mengatakan bahwa untuk menggenapi dalam perjanjian baru berbicara mengenai keselamatan. Siapakah yang diselamatkan? Mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Siapakah nama Tuhan itu? Dalam konteks perjanjian lama mereka tahu itu adalah Yahweh. Mereka memanggilnya Adonai. Saudara dan saya, kita mengenal itu dalam wujud pribadi yang namanya Yesus Kristus. Wow, gak mati ya. Amin, saudara. Jadi itulah Pentakosta. Hari ke-50. Hari ke-50 setelah kebangkitan.
Jadi kalau ada yang masih saudara bingung, apa sih Pentakosta? Hari ke-50 setelah kebangkitan. Dihitung ya, sampai hari ke-50. Kita merayakan kemarin 10 kenaikan Yesus. 10 hari setelah hari kenaikan adalah hari Pentakosta. Di mana Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita. Pribadi itu sekarang tinggal dalam diri saudara. Dan inilah dimulai masa gereja. Pentakosta adalah juga sebenarnya hari ulang tahun gereja. Gereja di-establish pada waktu itu. Kalau nggak ada hari Pentakosta, kita juga nggak ada. Hanya organisasi berkali. Tapi Pentakosta menandai bahwa gereja dipenuhi dengan kuasa. Bukan sekedar organisasi. Gereja yang lahir dari Pentakosta sampai hari ini terus saudara. Adalah gereja yang dipenuhi kuasa. Dipenuhi dengan wibawa dan karakter ilahi daripada Tuhan. Kalau tidak, kita hanya kumpul. Hanya organisasi, hanya pujian, penyembahan, hanya sekedar dengar firman. Tapi Pentakosta akan memobilisasi hidup saudara, akan mengubah transformasi kehidupan kita. Apa yang tidak bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa diperbuat dalam perjanjian lama, itu terjadi. Dan mujizat terjadi dan kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Gereja mengalami kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Roh Kudus memberikan kuasa itu kepada rasul-rasul. Rasul-rasul sekarang gak ada. Roh yang sama yang turun saat itu. Di mana orang-orang percaya dari segala bangsa kumpul di Yerusalem. Dari bangsa-bangsa lain. Mewakili bangsa-bangsa. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kemudian mereka setelah hari Pentakosta. Mereka kembali ke bangsa-bangsa di mana mereka berada. Pada saat itu gereja mengutus sending missionary. Pada hari Pentakosta. Di mana orang bertemu dengan Tuhan. Di mana disahkan sebagai gereja. Mereka menjadi gereja Tuhan. Ya, dengan intinya Roh Kudus. Setelah itu mereka disuruh pergi kembali ke daerahnya masing-masing. Pada saat itu Injil menyebar ke seluruh dunia. Itu sejarahnya saudara. Pada hari Pentakosta. Jadi lahirnya gereja. Gereja di-establish pada hari Pentakosta. Ditandai dengan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus. Kalau kita peringati hari ini. Betapa pentingnya Holy Spirit itu. Amin. Roh Kudus lah yang memberdayakan kita. Memampukan kita. Untuk berbicara kebenaran. Untuk menginjil. Bahkan untuk mengubah hidup kita yang tidak mampu kita ubah dalam kehidupan kita. Holy Spirit akan transformasi hidup kita. Bukan karena kekuatan kita. Bukan hanya karena kita mau. Begitu banyak orang yang mau berubah. Tapi mereka tidak bisa berubah. Tapi begitu banyak kita yang bahkan kita tidak tahu. Pelan demi pelan, tahap demi tahap. Kita mengalami perubahan. Kita mengalami perubahan. Kita mengalami perubahan. Bukan karena kekuatan kita. Glory to glory, glory to glory. Dengan dia berikan faith to faith, faith to faith. Justification, kemudian glorification. Kita mengalami kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Saudara sadar atau enggak? Coba lihat diri saudara berapa tahun lalu sebelum menerima Yesus. Oh mungkin belum banyak, tetapi kita berubah. Amin. Kita berubah. Belum banyak kelihatannya, tetapi saudara dan saya berubah. Pada saat kita bertobat dan terima Yesus, kita dipenuhi dengan rohnya, kita mengalami kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara mungkin tidak lihat, suruh tanya orang lain yang mengenal siapa saudara lalu. Dia akan bilang kamu luar biasa. Amin. Kecuali musuh yang mengatakan tidak ada perubahan. Amin. Kisah para rasul, mereka menanti-nanti. Sehingga Tuhan memberikan kepada mereka. Kisah Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika mereka makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ. Menantikan apa saudara? Janji Bapa. Yang demikian katanya. Kamu telah dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Tidak ada pembaptisan Roh Kudus. Ada. Tuhan sendiri yang membaptis kita. Roh Kudus yang membaptis kita. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi apa guna Roh Kudus? Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Kuasa, power. Dunamos. Power. Dynamic. Untuk menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa kuasa itu? Dan kamu akan menjadi apa? Saksi-saksiku. Kuasa untuk menjadi saksi. Amin. Dunia perlu mendengar kesaksian
tentang keselamatan dan melalui hidup kita. Tidak harus kita sempurna. Saudara tidak harus jadi pendeta. Saudara tidak harus pastikan bahwa saudara sudah 90% kadar rohani saudara kudus, baru saudara bisa menyaksikan. Mungkin baru 5%, 5 watt orang bilang. Tapi selama saudara menerima Tuhan, yang 5 watt ini bisa menyaksikan kehidupan orang yang mungkin di bawah minus. Mereka belum mengenal siapa Tuhan itu. Kesaksian hidup kita penting. Amin. Bukan berapa hebat, bukan berapa tahu kita. Iblis selalu menuduh kita berkata, kamu belum sempurna, kamu masih banyak kekurangan, kamu masih banyak kesalahan, kamu tidak lengkap, kamu tidak bisa. Kalau dia memang seperti itu. Kamu belum bisa, kamu sering emosi, kamu sering marah. Oh kalau kamu mungkin piring masih terbang. Kamu gak layak bercerita tentang Yesus. Kamu gak sempurna. Saudara, saya beritahu sama saudara, itu tipuan setan. Kalau itu standarnya, siapa yang masuk surga? Nggak ada. Alkitab sudah bilang semua orang sudah berdosa. Kalau itu menjadi standar, nggak menjadi patokan. Karena saudara hari ini bertobat, saudara akan lakukan lagi besok. Saudara bertobat lagi, lakukan lagi besok. Apa bedanya kita dengan umat perjanjian lama? Yang akhirnya tiap tahun memberikan sembelihan dan memberikan kurban. Itu bangsa Israel ya, beri kurban. Potong dan kemudian imam, kemudian 1 tahun 1 kali. Setelah itu mereka berbuat salah lagi. Tiap tahun seperti itu, Hei dengar baik-baik Bapak Ibu. 2000 tahun lalu Yesus sudah melakukan dia anak domba Allah yang disembelih. Manusia yang tidak mempunyai dosa itu telah disalibkan. 1 kali untuk selama-lamanya. Supaya saudara memperoleh anugerah keselamatan. 1 kali untuk selama-lamanya. Tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan kita. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Dan itulah Pentakosta. Ditandai bukan hanya sekedar kamu diselamatkan, tapi diberikan rohnya kepada kita. Karena itu misi Tuhan. Supaya apa yang terjadi? Orang-orang tidak sempurna ini bisa memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena kuasa daripada Roh Kudus. Jemaat mula-mula lahir di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-47. Saudara bisa baca itu. Itu patron. Itu gereja mula-mula. Di mana Roh Kudus mengembuskan ya kepada manusia. Bertobatlah saudara. Inilah cara hidup jemaat pertama. Jadi kalau kita boleh gereja pada zaman mula-mula, esensinya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-47. Orang-orang itu bertobat. Gereja dimulai dengan penginjilan. Hasilnya adalah pertobatan. Gereja dimulai dengan misi. Yang diberitakan adalah Injil, keselamatan. Hasilnya orang terbuka terhadap Injil dan mereka bertobat. Jadi waktu saya dibilang sebagai gereja, pribadi saya, saudara sebagai gereja, pertanyaannya, kapan kita bertobat? Kapan kita bertemu dengan Yesus? Kalau saudara bilang, oh dari lahir saya Kristen. Bukan. Tidak, salah, keliru, total salah saudara. Saudara menjadi orang Kristen. Tapi kapan pribadi saudara menjadi gereja Kristus? Kapan? Waktu kita bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Itu patron gereja mula-mula. Orang-orang diinjilin, mereka bertobat, mereka dibaptis air, mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka membangun kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mereka adalah orang-orang yang generous, orang-orang yang murah hati. Siapa yang menolong mereka satu dengan yang lain? Hanya mereka dengan mereka. Mereka generous, saudara, mereka memberi karena mereka mengerti. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka memecahkan roti bersama-sama. Dari rumah ke rumah. Saudara bisa lihat, itu sudah ada life group pada waktu itu. Amin. Apapun namanya. Orang bilang small group, ada namanya siapa. Tapi mereka dari rumah ke rumah. Mereka memecahkan roti. Betapa esensi dari pertemuan mereka adalah Kristus. Dan mereka disertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran yang terjadi. Dan ayat ini ditutup dengan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah jemaat dengan orang-orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari. Gereja adalah tempat di mana orang-orang mengalami keselamatan. Orang-orang yang hidupnya hancur. Orang-orang yang kehilangan pengharapan. Orang-orang yang kehilangan kasih. Kabar baik datang kepada mereka. Dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan hidup mereka
diubahkan oleh Tuhan. Ditambahkan dalam satu komunitas yang namanya gereja. Inilah Holy Spirit bekerja, Bapak Ibu. Roh Kudus bagi kita yang adalah gerejanya. Di mana kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan dalam kesulitan hidup. Gak mudah pada waktu itu, waktu mereka menjadi gereja. Jadi orang Kristen. Oh, mereka diburu-buru, saudara, pada zaman itu. Makanya jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarang. Gak mudah. Pada waktu zaman gereja mula-mula gak segampang itu. Mereka harus rela mati untuk itu. Bukan seperti kita sekarang. Gampang sekali menyebut nama Yesus. Oh, darah Yesus, Yesus. Pada zaman itu gak seperti itu. Saudara begitu sebut nama Yesus, saudara dia tahu saudara pengikut Kristus. Nyawa taruhannya. Apalagi gurunya baru mati, saudara. Mereka diberi kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Sama kita saat ini. Roma 8, 26, 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi gunanya Roh Kudus. Sekarang kita peringatin ya. Tapi guna Roh Kudus yang saudara dapat itu untuk membantu, menolong saudara. Makanya bilang Roh penolong. Dalam kelemahan kita, kita punya banyak kelemahan. Amin. Jadi saudara lemah jangan kecewa. Jangan berpikir saudara nggak layak. Oh, anak saya nggak layak. Oh, istri saya nggak layak. Oh, suami saya nggak layak. Dia masih cetek, masih kurang. Tidak ada istilah kamus itu dalam Tuhan. Amin. Kamusnya adalah namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Begitu engkau bertobat dan lahir baru, engkau mengalami proses namanya transformasi hidup itu. Dari glory to glory, kemuliaan kepada kemuliaan. Glorification. Setelah engkau mengalami justification. Setelah engkau dibenarkan. Bukan membenarkan diri. Engkau dibenarkan oleh Tuhan. Pada saat engkau dibenarkan oleh Tuhan. Engkau masuk dari kemuliaan kepada kemuliaan. Melalui spiritual journey saudara. Saudara tidak sempurna. Saya belum sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada satu manusia pun yang sudah bertobat lahir baru. Tidak ada kadar kualitas 100% rohaninya. Kita semua belum sempurna. Nah ini kalau kita nggak ngerti, iblis menipu kita, saudara. Dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Berdoa pun nggak tahu. Berapa saudara tidak tahu berdoa? Jangan diketawain, bilang, oh tidak tahu berdoa. Tidak, orang-orang gereja mula-mula juga nggak tahu berdoa. Murid-murid Yesus pun nggak tahu berdoa. Karena itu dia bilang, guru ajarkan kami berdoa. Jadi jangan kita ukur rohani seorang karena dia tidak tahu berdoa. Mungkin cuma dia malu atau memang dia nggak tahu. Tapi itu bukan berarti kadar rohaninya tidak bisa tembus di surga. Amin. Kabar baik kan? Saudara kita punya ajaran yang sehat buat saudara. Itulah ajaran kasih karunia. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Siapa yang berdoa untuk saudara? Tuhan, dia pensyafaat kita, intercessor kita. Dia berdoa buat saudara, berdoa buat kelemahan saudara. Dia tahu saudara mau jatuh, dia tahu waktu saudara lemah. Dia berdoa, Bapa berdoa buat saudara. Dia bilang sama Petrus, aku berdoa buat kamu supaya imanmu jangan gugur. Yesus berdoa buat saudara Bapak Ibu supaya iman saudara jangan gugur. Artinya walaupun dalam kesulitan, dalam tekanan hidup, engkau tidak pernah menjual Yesus dan menyangkali Yesus. Itu doa Tuhan yang paling utama. Bayangkan dia yang berdoa buat kita. Luar biasa Tuhan kan? Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Saudara, dengar baik-baik, Yesus sedang berdoa buat saudara. Jangan takut saudara. Penghiburan dan pengharapan. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Orang dipenuhi Roh Kudus ada sukacita. Amin. Dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah pengharapan. Amin. Ada sukacita. Jadi jangan bermuka muram. Bukan juga kita bertopeng. Wah, ini pura-pura lagi masalah, pura-pura senang. Bukan. Memang begitu firman Tuhan bilang. Amin. Waktu kau berpuasa, minyakin kepalamu supaya orang lihat luar biasa Tuhan itu. Ya. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di 1 Korintus 6, 17-20. Saudara bisa baca itu. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan? Menjadi satu roh dengan dia. Oh penting ini saudara.
Kita harus selalu terhubung. Mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Supaya kita menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Dan kemudian dia sebut mengenai percabulan, mengenai dosa yang lain. Ini kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus, jemaat tidak sempurna. Saya belajar jemaat tidak sempurna. Jemaat yang masih hidup dalam percabulan. Mungkin masih macam-macam. Kalau coba aplikasi kalau saat ini. Tapi Paulus menulis surat pastoral ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat yang sudah dia layani. Jemaat yang bertemu dengan Yesus. Yang belum sempurna. Yang masih banyak kekurangan. Dan Paulus tahu. Paulus berdoa dengan berlinang air mata. Tuhan, tapi aku tahu bahwa Roh Kudus menjagain mereka. Mereka belum sempurna. Luar biasa saudara. Ya. Satu roh dengan dia. Atau tidak tahukah kamu, Paulus mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Hei, karena mereka mulai putus asa, mereka mulai menyalahkan. Oh, ini bukan murid Yesus ini. Karena dia masih emosi, dia masih marah, masih gini. Kira-kira praktikalnya setiap hari. Paulus bilang tidak. Begitu kamu lahir baru, tubuhmu adalah bait daripada Allah. Amin saudara. Dan bukan milik kamu sendiri, tapi milik Tuhan. Sebab itu dikatakan, kamu sudah dibeli, lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Kita harus diikat dengan Tuhan. Dicangkokkan dengan Tuhan. Satu roh dengan dia. Itu tandanya Tuhan. Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus tinggal permanen dalam hidup kita. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang menyertai kamu sampai selama-lamanya. Roh itu permanen di dalam diri saudara. Sampai selama-lamanya, bukan seperti perjanjian lama. Kalau perjanjian lama, Daud sendiri takut dan dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Roh itu hinggap di Saul dan kemudian dia pergi. Tapi dalam konteks perjanjian baru, mengenai Pentakosta, Yesus sudah berjanji satu kali dia tinggal untuk selama-lamanya. Roh Kudus dalam diri saudara dan saya permanen. Clear saudara? Permanen. Tuhan tidak ingkar janji. Tuhan tidak bilang aku datang kemudian aku pergi. Tuhan tahu kita enggak sempurna. Kalau Tuhan tidak permanen, rohnya tidak tinggal dalam diri kita. Dipertanyakan keselamatan kita. Tidak ada yang selamat. Amin. Dia permanen tinggal dalam diri saudara. Iblis yang mengatakan seperti itu. Jadi jangan mudah menghakimi orang hanya karena kelakuan-kelakuan yang saudara lihat yang belum sempurna. Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan dikatakan kita dimateraikan. Tanda atau orang dipenuhi Roh Kudus sama dengan kita dimaterai. Saudara tahu materai kalau sapi dikasih cap. Saudara, materai orang percaya adalah Holy Spirit. Bahwa itu tanda kepunyaan Tuhan. Hidup saudara tanda kepunyaan Tuhan. Dalam perjanjian lama waktu ditaruh tanda darah itu. Nggak bisa hal-hal yang jahat datang menghampiri. Melalui saudara Passover, melalui waktu-waktu itu. Karena ada tiang darah. Dan Yesus sudah melakukan 2000 tahun yang lalu. Dan dia beri tanda itu kepada kita. Sign itu kepada kita mengenai Roh Kudus. Tanda bahwa kita dimateraikan sebagai gereja. Sebagai anak Tuhan. Tidak ada satu kuasa jahat. Saya mau pastikan kepada saudara. Tidak ada suatu kuasa jahat. Kuasa setan yang bisa menghancurkan hidup saudara. Tidak ada. Saudara harus yakin ini. Saudara harus percaya 100% ini. Tidak ada. Tidak ada, setan tidak bisa menipu saudara. Tidak bisa menghancurkan keluarga saudara. Tidak bisa manipulasi. Tidak bisa memakai kekurangan saudara untuk menjatuhkan hidup saudara. Tidak bisa. Karena Tuhan sudah beri tanda kepada kita. Itu apa? Roh Kudusnya kepada kita. 2 Korintus 1:22. Saudara dikatakan memateraikan tanda miliknya. Tidak ada di situ barangkali. Saudara, saya lupa. Saya sengaja tidak tulis di sini supaya saudara catat ini dan baca itu tadi ayat yang tadi. Memateraikan tanda miliknya atas kita, memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan buat kita. Materai. Jadi kalau iblis dia lewat, wah ini materai ada Holy Spirit. Enggak ada, enggak akan saudara dia bisa mendekat kepada saudara. Jadi jangan takut. Selalu kata jangan takut karena kamu punya Roh Kudus. Dan poin inti dari semuanya ini supaya Injil diberitakan ke semua bangsa, etnos. Suku, etnos, suku bangsa.
Bahasa teologinya seperti itu. Artinya suku-suku yang paling kecil, yang paling terpencil di seluruh dunia harus mendengar Injil. Kalau saudara tanya, bagaimana bisa orang dengar Injil? Coca-Cola orang lebih tahu daripada Yesus. Di mana-mana orang tahu Coca-Cola, merek-merek, amin. Sekarang begitu banyak brand yang lain. Pasti orang sudah mengenal Tuhan. Terus kalau mereka belum mengenal, hati nurani mereka berbicara. Mereka akan dihakimi menurut Taurat dalam hidup mereka. Penjahat seperti apapun, di desa seperti apapun yang terpencil, mereka tahu apa yang namanya dosa. Karena hati nurani mereka berbicara mengenai dosa itu. Dia tahu itu dosa. Tapi apa boleh buat keadaan kita menjadi kanibal. Tapi dia tahu itu berdosa. Amin saudara. Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus masih memberi waktu kepada gerejanya. Memberi kesempatan kepada saudara dan saya. Untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Kalau hari itu belum datang, Tuhan masih memberitakan kesempatan melalui kelompok-kelompok kecil. Melalui live group. Menjadi tempat, menjadi wadah untuk memuridkan orang. Bagi Kristus. Untuk menyampaikan Injil. Masih banyak kesempatan untuk orang-orang yang diutus menjadi kampus-kampus misionari. Menjadi misionari ke bangsa-bangsa. Tuhan masih memberi kesempatan buat gerejanya. Karena itu gerejanya ada. Tapi gereja diperlengkapi, di-equipping. Kemudian gereja di-empowering untuk pergi ke bangsa-bangsa. Dan itu yang kita buat di Every Nation. Amin saudara. Apa yang Tuhan buat gerejanya dan di Every Nation. Di Every Nation. Orang-orang yang diutus untuk pergi. Perintisan gereja baru. Ada orang-orang yang mengutus. Ada yang diutus. Ada yang mengutus. Yang diutus mereka disebut senders. Mereka orang yang pergi. Yang gosers. Mereka pergi. Yang mengutus senders. Orang-orang yang mengutus dengan doa. Dengan keuangan mereka. Yang pergi para misionari. Hamba-hamba Tuhan. Yang pergi. Itu yang kita buat di Every Nation. Ada yang pergi. Ada yang gosers, ada yang senders. Yang senders ini berdoa. Paling tidak saudara bisa berdoa. Yang kedua, saudara mensupport berita Injil ini. Makanya kita kenal missional, relational, dan theological. Di Every Nation kita tahu ini. Bahwa kita adalah gereja missional. Orang-orangnya harus orang-orang yang missioner. Membangun relasi satu dengan yang lain. Dan membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Kalau kita punya poin ini. Dan plus tambah kita punya theological yang baik. Teologi yang baik. Makanya Steve Murray bilang seperti ini. Ini poinnya. Saya suka dengan ini. Di Every Nation. Sekalipun kita senantiasa menghargai teologi. Teologi yang sehat. Kita cenderung lebih banyak berbicara. Dan menulis tentang misi dan relasi. Jadi kalau saudara berada di keluarga rohani ini, welcome. Selamat datang di Every Nation. Saya percaya. Saudara akan melihat bagaimana Roh Allah bekerja. Empowering jemaatnya. Holy Spirit untuk pergi ke bangsa-bangsa. Untuk merintis gereja-gereja baru. Even di Jakarta. Jakarta ini besar. Dan saya berdoa melalui live group saudara. Yang ada mungkin di Jakarta sebelah mana. Mari bawa pesan Injil ini. Itulah Holy Spirit. Amin. Dia memberdayakan saudara. Bukan karena kita. Dia ada supaya kita menjadi saksi yang efektif. Saksi yang punya kuasa. Saksi-saksi yang membawa transformasi. Bagi dunia yang terhilang dan tersesat ini. Amin Bapak Ibu. Aku berdoa Tuhan. Injilmu diberitakan. Injilmu diberitakan. Dan kami menjadi saksi Yesus. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Amin.